Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Ini teman-teman, seperti yang disaksikan tadi di video awal, luar biasa sombongnya Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau tidak ada PDIP, aduh Pak Jokowi itu ya bisa disimpulkan tidak ada apa-apanya ya. Dan juga seperti kita lihat di video awal juga, manusia penuh drama ya, Sekjen PDIP Hasto ini cocoknya jadi pemain sinetron ya, bukan Sekjen PDIP. Dan juga tak kalah menariknya, ini ada komentar-komentar dari para netizen cerdas terkait tumbangnya atau bergugurannya calon-calon yang diusung oleh PDIP di Pilkada 2024. Tak perlu berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini ya. Langsung aja. Pada real count atau hitungan yang sesungguhnya yang dilakukan oleh tim data daripada paslon nomor urut 1, ini konferensi yaitu pers Riza Patria ya, tim pemenangan Ridwan Kamil ya di Pilkada di Jakarta. Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono dengan hasil sebagai berikut. Dari total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara, paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17% dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475.000. Kemudian paslon nomor 3 dengan perolehan 2.145.494.000 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Artinya bisa nyampe 50% ya kemenangan yang diperoleh oleh Pramono Rano. Berdasarkan data yang masuk kami miliki berdasarkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Jadi nggak ada gunanya sehamin berapa sebelum Pilkada Hasto itu menjelek-jelekan Pak Jokowi ya, berharap Pilkada DKI itu berlangsung 1 putaran dimenangkan oleh Pramono Rano, tapi nyatanya berlangsung 2 putaran. Berdebar PDIP ya. Untuk itu kami minta kepada KPU, Bawaslu, DKPP agar melaksanakan tugasnya melakukan perhitungan suara apa adanya secara profesional agar tidak ada hasil suara yang dirubah. Jadi kami minta inilah hasil yang telah kami input berdasarkan perolehan suara yang ada. Dan untuk itu juga kami minta kepada seluruh jajaran partai pendukung, ormas pendukung maupun relawan pendukung untuk terus bekerja mengawal proses daripada perhitungan suara di tingkat kecamatan atau PPK, kabupaten kota sampai dengan provinsi secara baik, seksama dan menjaga kondusivitas daripada proses perhitungan suara.
agar terjaga kedamaian dan juga demokrasi yang beradab. Ya, jadi kami minta itu, yang kami minta seluruh jajaran agar tenang, sabar, kita optimis bahwa ini bagian dari sebuah proses perjuangan yang harus kita lalui, dan insya Allah nanti di putaran kedua kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan niat baik, ikhtiar yang kerja keras kita akan memperoleh kemenangan di putaran kedua. Saya kira itu, teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf atas segala. Bu Mega, kalah itu berat. Aduh, netizen ini. Ikhlas ya, Bu. Demokrasi kini terakhir akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme, energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan. Tidak akan terkalahkan. Inilah apabila yang diusung kalah oleh PDIP seperti ini, mencari kambing hitam, menyalah-nyalahkan, ada kecurangan dan lain-lain ya. Kalau menang, luar biasa seperti di DKI. Jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Izin Ibu Mega yang terhormat, pimpinannya Pak Hasto. Memang kalah di sarang sendiri itu di Jawa Tengah berat memang. Jawa Tengah nih, Jawa Tengah ya, maksudnya tadi Jawa Tengah. Tapi ya demokrasi kita nggak kenapa-napa. Yang kenapa-napa siapa? Ya mohon maaf nih Bu ya buktinya Pram Rano yang jelas-jelas didukung partai PDIP, oposisi dari pemerintahan Pak Prabowo, bisa unggul di Jakarta. Nah, ya kan Pak Koster di Bali jelas-jelas didukung PDIP, bisa menang sekarang. Ya kan? Jadi ya mungkin kenapa di Jawa Tengah kalah Pak Andika yang didukung PDIP, ya mungkin masyarakat Jawa Tengah mayoritas lebih suka, lebih cinta, lebih sayang sama Pak Ahmad Lutfi sama Gus Yassin kan. Tapi izin Bu Mega, satu lagi aja Bu Mega, siap salah nih Bu. Kalau boleh saran Bu ya, kalau boleh saran diterima syukur, nggak diterima ya wes. Ini nggak diterima Bang, jelas nggak diterima saran Abang ya. Saya dengar tadi Ibu Mega bilang Provinsi Jawa Tengah itu bukan hanya kandang banteng ya, Ibu bilang gitu tadi. Dengar kandang itu gimana Bu ya, kuping saya kok nggak enak dengernya gitu loh. Ya kandang itu kan kesan kandang banteng, kesannya kayak kotor, jorok ya. Mendingan Ibu bilang Jawa Tengah itu rumah banteng, nah kan lebih cakep Bu. Walaupun sekarang di Jawa Tengah ya kalahnya jauh. Seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Perasaan nenek-nenek rohnya bertambah. Yang lebih serem nih, netizennya lebih serem nih. Yang satu ini ya seperti biasa ya. Banget nih, tahu deh tahun depan seharusnya tidak akan terkalahkan. Emang paling cocok sama Imam Mahdi palsu no, pengendali angin no. Sama aja no sama anak-anak Abah Gurkun, giliran kalah lu kata. Pengendali angin tidak punya KTP, si Abah dong. Curang gitu ya. Tapi ketika kalian menang, kalian tiba-tiba percaya quick count gitu. Terus pilkada Jakarta, katanya lu menang, kok nggak berisik loh. Nih gue kasih tahu nih, kenapa di Jawa Tengah banteng disatik, mereka udah enak. Orang-orang Jawa Tengah udah bener, mereka nggak mau lagi dipimpin oleh petugas partai. Tapi orang-orang di sini nih, di Jakarta ya kan, majority penjahat. Anak-anak Abah, bukankah kalian yang menuduh PDI adalah PKI? Tapi ya hanya gara-gara satu kolam sama Abah Imam Mahdi kalian kayak cuy, enak Terus anak-anak jilat ludah sendiri katanya ya, maksudnya ya si Abah. Dak tuh dejal lu hati gue cair. Mending lu tanya noh Abah lu noh cair berapa di cair. Bayar lu tambah. Hasil Pilkada 2024 adalah sebuah peragaan kekalahan yang sangat telak bagi PDIP.
Teman saya, Andre Vincent Wenas, sudah menurunkan tulisan yang menunjukkan bahwa berdasarkan hasil quick count, di 10 provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, PDIP terkapar. Kecuali di DKI tentunya, yang nanti saya akan bahas sebentar. Di sejumlah provinsi, Koalisi Indonesia Maju Kim sebenarnya nggak kompak. Calon yang didukung Kim di daerah-daerah itu bukan cuma satu, tapi tetap jagoan yang diajukan PDIP terjungkal. Sebagai contoh, di Banten, PDIP bersama Golkar mendukung Airin yang semula dianggap sebagai kandidat dengan tingkat elektabilitas tertinggi. Nyatanya, Airin dan pasangannya Ade hanya memperoleh 42% suara, jauh di bawah pasangan pemenang Andra Soni dan Dimyati. Alias tumbang juga. Bahkan di daerah basis utama PDIP, Jawa Tengah, calon mereka terkapar juga. Andika Perkasa adalah tokoh yang terkenal. Dia gagah, pintar, kaya raya. Suara dukungan terhadapnya di berbagai survei pra-hari H semula terkesan berimbang atau bahkan unggul atas Lutfi Yassin. Namun dalam kenyataannya, suara Andika tertinggal lebih dari 18% dari Lutfi. Ini terjadi di provinsi yang selama ini sebenarnya dikuasai PDIP. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Saya percaya penyebab utamanya adalah mayoritas rakyat Indonesia sudah bosan, jenuh, bahkan marah dengan PDIP. Saya tambahin ya, Pak Ade Armando, muak yang jelas ya. Muak ya kan? Saya sejak lama sudah mengingatkan, PDIP harus mengubah gaya berpolitiknya. Mereka sudah terlalu lama merasa sebagai partai pemenang. Bu Megawati sudah terlalu lama menganggap dirinya sebagai pemimpin yang perintahnya wajib dipatuhi. Ini tercermin dalam gayanya yang meminta semua kader partai untuk menerima diperlakukan sebagai petugas partai. Megawati berulang kali kali mengatakan tidak ada keberhasilan kader partainya tercapai karena kemampuan dan keberhasilan orang itu. Megawati menegaskan, bahkan seorang Jokowi pun bukan siapa-siapa kalau bukan karena PDIP. Satu hal yang dilupakan Megawati adalah ucapan dia, penampilan dia, mimik dia, semua bisa dilihat langsung oleh masyarakat luas melalui media sosial. Di masa lalu, Megawati mungkin sudah melakukannya di dalam tubuh partai, tapi itu tidak sampai terlihat oleh rakyat Indonesia. Kini semua terbuka luas. Kini orang bisa melihat langsung bagaimana Megawati mengomel, menghardik orang-orang dan bahkan tokoh-tokoh yang dianggap seolah adalah para pekerjanya, bawahannya. Bagaimana dia mengomel terhadap sekjennya Hasto Kristianto, terhadap calon presiden yang diajukan Ganjar Pranowo, dan bahkan terhadap Presiden Jokowi dapat disaksikan rakyat, dan apa yang disaksikan rakyat itu membangun persepsi tentang PDIP. Hal terburuk yang dilakukan Megawati adalah perlakuannya terhadap Jokowi. Masyarakat tahu bahwa perintah pembatalan acara Piala Dunia Junior di Indonesia tahun lalu terjadi karena perintah Mega. Masyarakat juga tahu bagaimana Mega dengan sengaja tidak melibatkan Jokowi dalam proses pemilihan Ganjar sebagai capres. Masalah terbesarnya, Jokowi adalah presiden yang dicintai rakyat. Dia barangkali bukan pemimpin yang jago berpidato di depan rakyat seperti ayah Megawati, Bung Karno misalnya. Sebagai presiden, dia mungkin tidak nampak berwibawa. Postur tubuhnya juga tidak gagah. Tapi pikirannya, kebijakannya, sikapnya sangat menawan hati rakyat. Jokowi bisa saja menjadi sasaran kebencian dan kebohongan. Tapi segenap serangan itu justru semakin meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Jokowi. Jokowi dipercaya sebagai presiden yang mencintai rakyatnya. Jokowi dipercaya sebagai presiden yang sungguh-sungguh berusaha mensejahterakan rakyatnya. Jadi, Jokowi adalah orang baik yang dicintai rakyat. Tapi orang ini malah dirujak habis oleh orang-orang PDIP. Bukan hanya Mega yang merendahkan dia, tapi juga ada banyak pimpinan dan tokoh PDIP yang tanpa malu-malu melakukannya. Sampai menjelang pilkada berlangsung, pimpinan PDIP masih merasa perlu menyerang dan bahkan memfitnah Jokowi. Hasto Kristianto misalnya muncul dalam podcast Akbar Faisal. Di sana dia diminta mengomentari cerita dari... Ini cocoknya jadi pemain sinetron, bukan sekjen PDIP ya, bukan sekjen partai. Koni Bakri yang menyatakan Hasto dalam waktu dekat akan ditersangkakan atas dasar tuduhan yang mengada-ada. Hasto menjawab dengan menuduh Jokowi marah karena dia mengkritik sang mantan presiden, termasuk di dalam disertasinya.
Jokowi menurut Hasto memiliki ambisi kekuasaan dan ingin menempatkan keluarganya di posisi-posisi politik strategis. Tapi dengan gagah Hasto mengatakan dia tidak takut. Dia bilang kalau di masa lalu para tokoh PNI digantung dengan tersenyum, dia pun akan melakukan hal serupa sekarang. Tapi kalau Hasto menyangka ceritanya itu akan membangun simpati masyarakat, dia salah besar. Hasto itu bukan tokoh yang dicintai rakyat. Dia dikenal sebagai pembenci Jokowi. Rakyat bahkan masih ingat bagaimana dia sudah dipanggil dan diperiksa KPK terkait dengan dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dia juga disebut-sebut berperan dalam kasus penyuapan dan penghilangan Harun Masiku. Kredibilitas Hasto di mata masyarakat umum tuh rendah. Sayangnya Hasto tidak menyadari itu. Jadi kalau tuduhan tentang Jokowi itu datang dari Hasto, mayoritas rakyat justru tak akan percaya. Dan lebih dari itu, rakyat melihat apa yang dilakukan Hasto sebagai contoh lain dari rencana busuk PDIP untuk menghabisi Jokowi. Tak terhindarkan rakyat marah pada PDIP. Itu menurut saya tercermin sangat jelas dalam hasil pilkada kali ini. Jokowi sendiri harus dicatat sebagai tokoh utama yang menyelamatkan sejumlah calon gubernur dari Kim. Saya yakin Jokowi sebenarnya sudah memilih untuk tidak lagi campur tangan dalam pilkada kali ini. Paling tidak sebenarnya kalau dia bisa memilih, dia tidak akan cawe-cawe. Namun persoalannya, kondisi lapangan ternyata tidak memungkinkan itu. Contohnya saja Jakarta. Suara Ridwan Kamil jauh tertinggal dari Pramono karena kubu Kim pendukung Ridwan tidak bekerja sungguh-sungguh. Tidak fokus. Ini menjadi masalah besar karena figur Ridwan sendiri kepalang sebelumnya sudah tidak populer di mata rakyat Jakarta. Antara lain karena komentar-komentarnya tentang Jakarta di masa lalu. Ditambah lagi dengan joke Ridwan dan Suswono tentang janda yang sama sekali tidak pantas. Ketertinggalan Ridwan sudah terdeteksi sebelumnya. Karena itu Jokowi terpaksa ikut menunjukkan dukungannya terhadap Ridwan. Sayangnya waktunya terlambat. Yang juga menarik adalah Jawa Tengah. Faktor dukungan Prabowo tentu saja penting, tapi fakta bahwa Jokowi benar-benar turun untuk ikut berkampanye adalah hal yang luar biasa. Ini kunci. Megawati sudah menyatakan Jawa Tengah tidak boleh lepas. Megawati sendiri turun tangan di sana. Tapi itu semua menjadi tidak berarti ketika rakyat Jawa Tengah menyaksikan Jokowi bersama Prabowo secara jelas mendukung Lutfi. Menurut saya, kecintaan masyarakat Jawa Tengah terhadap Jokowi dan Prabowo lebih besar dari kecintaan mereka terhadap Mega dan PDIP. Udah muak sama PDIP yang jelas. Popularitas Andika bisa jadi lebih tinggi dari Lutfi. Saya paham kalau banyak pihak yang percaya bahwa peluang Andika untuk menang sebenarnya lebih besar. Tapi ketika rakyat Jawa Tengah menyaksikan dua tokoh yang mereka cintai, Jokowi dan Prabowo mendukung Lutfi, Andika terpaksa harus merelakan peluang kemenangannya diambil Kim. Sedihnya Hasto juga menyebarkan tuduhan bahwa Partai Coklat, yaitu Polri, diperintahkan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Lutfi. Hasto seperti membangun narasi bahwa pertarungan Lutfi versus Andika di Jawa Tengah merepresentasikan pertarungan Polri versus TNI. Ini lagi-lagi cerita yang tidak masuk akal mengingat satu hal penting seolah dilupakan Hasto. Presiden Prabowo bukan polisi. Prabowo adalah tentara sejati yang tidak mungkinlah dia memerintahkan, merestui atau bahkan sekedar membiarkan Polri digunakan sebagai alat kekuasaan untuk memenangkan Lutfi. Hasto, PDIP meracau dan ini membuat nama mereka semakin merosot. Itu dia ya video atau konten kali ini. Tulis komentar kalian, apa pendapat kalian terkait video tadi. Mulai dari pernyataan Ibu Megawati, terus manusia penuh drama si Hasto yang cocoknya jadi pemain sinetron bukan sekjen partai ya, dan juga ya komentar-komentar para netizen tadi ya. Tulis di komentar pendapat kalian. Cukup sekian dulu konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.